Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Al-Kamali 225. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya YouTuber pemula belum dimonet, belum dapat iklan, tapi udah menghasilkan rupiah. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum itu, bagi yang belum bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan teman-teman konten kreator yang lain sukses semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya akan bercerita bagaimana awal mulanya channel Al-Kamali 225 itu dibuat ya. Jadi waktu tahun 2015 itu saya membuat akun Al-Kamali 225 waktu kerja di Mall Ambassador, waktu kerja di Mac Arena, spesialis produk Apple. Itu servis iPhone, iPad, MacBook, iMac dan lain-lain, pokoknya semua produk Apple. Nah, alhamdulillah saya bisa buka usaha sendiri di bidang aluminium. Nah, jadi saya bisa berkreasi di rumah, terus bisa merekrut karyawan juga. Alhamdulillah bisa merekrut 2 orang karyawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja ke topik pembahasan, bagaimana caranya konten kreator pemula. Kita sebagai konten kreator pemula, belum dimonet, belum dapat iklan, tapi udah bisa menghasilkan rupiah. Nah, begini ceritanya. Ini kita istilahnya saya curhat aja ya, pengalaman pribadi bagaimana saya bisa menghasilkan rupiah dari channel saya YouTube. Padahal belum dimonet, belum dapat iklan, tapi alhamdulillah udah menghasilkan. Jadi konten-konten saya itu kebanyakan waktu saya kerja. Jadi misalkan saya lagi buat akuarium, saya videoin, saya bikin konten. Terus waktu bikin etalase, waktu motong kaca dan lain-lain, nah saya bikin konten. Terus di deskripsi saya cantumkan nomor saya, jadi orang-orang bisa menghubungi saya langsung. Nah, disitulah letak pendapatan saya. Misalkan saya lagi pasang kusen, saya videoin, nah orang-orang kan pada tertarik kalau misalkan pemasangan saya bagus, nah, langsung menghubungi saya. Nah, disitulah alhamdulillah saya dapat orderan dan dapat keuntungan pula. Memang sih kebanyakan ada yang nanya-nanya doang, terus ada yang bandingin harga, tapi nggak masalah ya, kita anggap aja itu informasi buat teman-teman bagi yang mau tahu informasi. Alhamdulillah juga ada yang nyangkut, ada beberapa yang nyangkut, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan keuntungan dari itu ya, dari hasil pemasangan, dari hasil orderan. Dan keuntungannya udah saya kasih ke istri semua, supaya saya bikin konten YouTube itu direstui oleh istri. Kan tadinya saya nggak direstui ya oleh istri, nggak dapat izin. Jadi kata istri, buat apa buang-buang waktu bikin konten gak jelas katanya. Nah, setelah saya dapat orderan dari YouTube, orderan orang telepon, terus nanya-nanya harga, ketemuan, terus
tawaran harga, deal, saya pasang, dapat uang, saya kasih istri, nah baru istri ngasih izin. Dan alhamdulillah dari teman-teman itu saya bisa membeli mesin cuci. Di musim hujan ini alhamdulillah mesin cuci sangat berguna sekali, yang ada pengeringnya ya, soalnya kan di musim hujan terus. Nah, istri saya udah dapat izin dari istri saya, alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman yang kerja, misalkan ya, bukan pengusaha seperti saya nih, bukan pebisnis. Kalau saya kan udah punya usaha nih, bengkel aluminium. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lagi kerja misalkan? Kalau saya sih punya ide sih sebenarnya. Kontennya ini aja, misalkan ada tetangga yang mau jual rumah, yang mau jual tanah, nah kita videoin tuh, kita kasih keterangan selengkap-lengkapnya. Nah, kamar mandinya bagaimana, kamarnya ada berapa, luasnya berapa, luas bangunan berapa, luas tanah berapa, kamar mandinya bagus apa enggak, kita videoin semuanya tuh. Suratnya masih girik atau masih AJB atau udah sertifikat, sengketa apa enggak, nah kita semuanya tuh cantumin di situ di deskripsi, kalau nggak di videonya. Nah, mudah-mudahan sih ada yang nyangkut gitu. Kalau ini saya, kalau nggak perumahan kita pasarkan ya, perumahan di channel YouTube kita. Siapa tahu ada yang nyangkut kan, kita bisa jadi sales freelance, kita kerja juga, kita jualan rumah juga. Nah, gitu. Saya sih punya ide gitu, saya juga mau kayak gitu nanti tapi kalau udah senggang waktunya, soalnya kan ini alhamdulillah kerjaan aluminium udah banyak nih, alhamdulillah. Jadi nggak prek nggak libur yang kerja, ada terus, kecuali hari Minggu mah emang hari Minggu saya libur biasanya, bahkan badan kita capek. Nah, saya juga memasarkan punya teman saya ya, produk-produk teman saya. Jadi teman saya kan bengkel besi, baja ringan, terus rolling gate, rolling door. Nah, itu saya pasarkan juga. Itu juga buat penghasilan saya. Bagaimana caranya? Jadi saya kerjaan dia saya videoin, saya kasih keterangan selengkap-lengkapnya, terus saya cantumin nomor saya di deskripsi. Nah, terus kan ada yang nanya tuh, bang, semeternya berapa? Bang, harganya berapa? Itu udah sama ongkos apa belum? Bang, itu udah sama ongkos pasang, udah sama rel apa belum? Nah, kalau misalkan kita nggak tahu, kalau misalkan kita tahu, langsung jawab. Kalau misalkan kita nggak tahu, kita kasih nomornya, nomor konsumen sama nomor si punya bengkel. Kita jujur aja sama konsumen, ini usaha bengkelnya punya temen saya bantu jual gitu, jadi langsung. Nah, pasti dari hasil itu, kalau misalkan deal, kalau emang yang punya bengkel ngerti, itu pasti ngasih komisi. Soalnya saya juga begitu, dari hasil penjualan saya dapat komisi, walaupun nggak ditarget, saya nggak target ya, itu mah tergantung kebaikan dari si punya bengkel. Saya juga ngerti, soalnya saya juga pengusaha, kadang kan emang untungnya minim, untungnya nggak begitu besar. Nah, jadi saya seikhlasnya aja ngasih dari punya bengkel, tapi pasti dikasih, soalnya itu adalah hukum bisnis ya. Jadi kita dapat komisi fee karena kita juga ngasih konsumen ke dia gitu. Besarnya ya nggak, kalau saya nggak ditaktor ya. Kalau misalnya teman-teman mending jelasin dulu saya dapat komisi berapa dari hasil penjualan gitu. Kalau udah profesional, udah di monet, udah subscribernya banyak kayak temen saya, nah dia kerja sama Shopee, dia ngajuin sama Shopee, Lazada, sama pokoknya online, bisnis online lah.
Nah dia ngajuin dari hasil penjualannya, nah dia dapat komisi kalau misalkan ordernya lewat dia gitu. Kalau teman saya udah dapat nih dari Shopee dia. Jadi setiap ada yang order melalui dia dapat komisi dari Shopee. Kalau saya kan belum apa-apa ya, subscriber sedikit, jam tayang belum ada. Nah ngakalinnya begitu. Jadi alhamdulillah saya udah dapat penghasilan dari YouTube. Walaupun emang bukan dari YouTube langsung ya, tapi syariatnya itu melalui YouTube. Jadi saya majang posting kerjaan saya, produk saya di YouTube. Jadi istilahnya iklan gratis cuma-cuma, dan barang kita ada yang beli gitu. Alhamdulillah. Kurang lebih kalau dihitung-hitung itu orderan dari YouTube kalau nggak salah udah 11 itu macam-macam ya. Ada yang kusen, nah di Depok aja 2 kusen, di Depok 2 itu yang pabrik sama yang pintu lipat. Cuman pintu lipat belum saya upload videonya. Nah itu dari YouTube, belum lagi dari akuarium yang paling banyak. Akuarium sama kaca yang paling banyak itu, akuarium sama kaca yang order ke saya itu. Sama rolling gate sama rolling door juga udah ada. Nah tapi itu saya dapat komisi dari Mang Hendra, itu bengkel rolling gate sama rolling door gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti cara saya ya. Jadi konten kreator itu harus semangat, walaupun belum dapat iklan, belum dimonet, kita harus tetap semangat. Kita harus menginspirasi, kalau kata Mang Ibin doang, harus tetap kerja. Jadi kita harus semangat jualan apa saja. Kalau misalkan jualannya bukan kayak saya, nah saya juga belum tahu nih bagaimana ya. Misalkan masak-masakan, nah, saya juga belum tahu. Pokoknya dari saya begitu saran saya. Jadi kalau kata Pak Ustadz Untung, garis miring ini channelnya Itab Channel, itu lebih baik konten kita itu kerjaan kita sehari-hari. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah pusing bikin konten. Udah kerjaan kita diiklanin sama YouTube, terus kita juga nggak usah kemana-mana, nggak usah bingung nyari konten, dan kita juga dapat keuntungan kalau misalkan ada yang order. Segitu saja dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat direalisasikan bagi teman-teman pemula seperti saya. Tetap semangat, mudah-mudahan channelnya sukses semua dan dapat monetisasi dari YouTube. Tetap bersabar, berdoa, dan tawakal. Tetap berusaha. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.